Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi operator, ya. Jadi operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan plus, ya, sehingga menjadi X plus Y, seperti itu. Kemudian ditinjau berdasar sifatnya, operator dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu satu, ya, unary atau operator yang melibatkan sebuah atau satu operan. Kemudian ada binary, operator yang melibatkan 2 operan, dan yang terakhir ada ternary, yaitu operator yang melibatkan 3 operan, seperti itu, ya. Lanjut, untuk operator unary adalah operator yang hanya melakukan sebuah operan. Adapun yang termasuk dalam kategori operator unary ini adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama ada operator plus. Ya, operator plus ini untuk membuat nilai positif. Ya, contohnya plus 7, maka itu positif 7. Selanjutnya ada operator minus atau min, ya, atau negatif, ya, membuat nilai negatif. Contohnya ya negatif 7, maka dia akan bernilai negatif 7. Kemudian ada operator plus plus, ya, maka dia akan bernilai increment, ya, atau dia akan menambahkan satu nilai dan selanjutnya ada operator min, ya, maka dia akan decrement yang akan bernilai mengurangi 1. Nah, di sini kita akan langsung membuat contoh untuk yang operator unary tadi, ya, atau untuk satu operand. Ya, yang pertama kita ketikkan di sini int A sama dengan 10. Jadi di sini kita input untuk nilai A 10, kemudian int B sama dengan 10 juga. Ya, jadi kita input di sini ada 2 nilai, ya, A dan B, keduanya bernilai 10. Nah, kemudian kita akan coba untuk operator yang A++ yang increment tadi, ya. Kita ketikkan saja di sini A, kemudian plus plus. Nah, ini akan bernilai increment atau pertambahan satu nilai, ya. Di bawahnya kita ketikkan juga B min min, maka ini akan bernilai decrement atau pengurangan 1 poin. Jangan lupa titik koma. Kemudian di bawahnya kita ketikkan cout, ya, nilai akhir, atau kita ketikkan nilai A akhir, ya, sama dengan. Nah, nanti akan muncul hasil dari A increment tadi, ya. A increment. Di sini kita ketikkan A. Nah, seperti ini. Kemudian kita akhir dengan N agar bisa lebih rapi. Kemudian di bawahnya cout. Kemudian di sini nilai B akhir sama dengan, ya, nilai B akhir sama dengan, kemudian sama seperti yang di atas B. Nah, seperti ini, dan N. Kemudian seperti ini saja sudah cukup. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita run saja, kemudian kita akan melihat hasilnya, ya. Nah, jadi di sini sudah muncul, ya, teman-teman. Untuk nilai A akhir sama dengan 11 karena kita menggunakan operator unary increment, ya, plus plus tadi, 10 ditambah 1 menjadi 11. Kemudian untuk nilai B akhir sama dengan 9 karena kita menggunakan operator decrement, ya, yang berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Oke. Jadi ini untuk contoh dari operator unary yang kita sebutkan tadi. Kita akan lanjut ke operator selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada namanya operator binary, ya, atau operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan dua buah operand, ya. Jenis-jenis operator binary ini ada banyak, ya. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, ya. Seperti ada penjumlahan, dia dengan simbol plus, dan pengurangan dengan simbol min, dan perkalian. Kita di sini tidak menggunakan X, ya, tapi kita menggunakan simbol bintang. Kemudian ada pembagian dengan simbol garis miring, dan sisa bagi dengan menggunakan simbol persen, seperti ini, ya.
Oke, kita langsung saja ke contoh dari penggunaan operator binary ya. Nah, untuk contoh operator binary kita akan langsung saja ketikkan di sini ya. Yang pertama kita ketikkan int untuk nilai yang pertama, nilai A sama dengan kita tuliskan saja di sini 7. Kemudian untuk selanjutnya ada B. Untuk yang kedua kita ketikkan saja di sini dia 5. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan ketikkan cout. Yang pertama itu kita akan penjumlahan ya. Jadi kita ketikkan saja menggunakan tipe hasil A plus B atau hasil A tambah B sama dengan sekian ya. Kemudian kita ketikkan di sini untuk operasinya A plus B seperti ini. Kemudian kita kasih N agar lebih rapi. Selanjutnya kita akan ketikkan untuk yang operator pengurangan. Jadi hasil A dikurangi B sama dengan, kita ketikkan di sini untuk operasinya A dikurang dengan B. Jangan lupa di ML kan agar lebih rapi. Selanjutnya operasi selanjutnya kita akan perkalian ya, hasil A dikali dengan B. Nah, kemudian kita akan ketikkan operasinya A dikali dengan B. N. Lanjut, untuk selanjutnya adalah pembagian ya, hasil A dibagi dengan B sama dengan sekian ya. Nah, kita ketikkan lagi operasinya, hasil A dibagi atau dengan menggunakan garis miring dibagi B. N. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir untuk sisa bagi atau persen ya. Hasil A sisa bagi B sama dengan sekian. Kita ketikkan operasinya, hasil A sisa bagi B, dan terakhir NL. Oke, seperti ini sudah ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jalankan saja ya. Nah, baik, di sini sudah muncul ya. Untuk yang pertama, baik di sini sudah muncul ya. Ini kan tadi kita masukkan untuk yang A-nya itu 7, kemudian yang B-nya 5. Maka 7 ditambah dengan 5 sama dengan 12. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 7 dikali 5 sama dengan 35. Dan 7 dibagi 5 sama dengan, sebenarnya ini 1, sekian ya. Karena ini untuk integer, dia hanya bisa memuat satu karakter pertama atau satu angka pertama yang paling depan seperti itu. Dan untuk yang 7 sisa bagi 5 juga sama dengan 2 seperti itu ya. Oke, ini untuk contoh yang operator binary atau operator yang melibatkan 2 operand ya. Kita lanjut untuk yang operator ternary atau operator yang melibatkan 3 operand. Baik, untuk operator binary yang selanjutnya di sini ada operator penugasan ya, atau assignment operator. Merupakan operator yang memberikan tugas pada variabel ya. Biasanya untuk mengisi nilai. Operator penugasan terdiri dari banyak ya. Di sini yang pertama ada untuk pengisian nilai dengan simbol sama dengan. Kemudian ada pengisian dan penambahan dengan simbol plus sama dengan. Pengisian dan pengurangan dengan simbol min sama dengan. Pengisian dan perkalian dengan simbol pengisian dan perkalian dengan simbol bintang sama dengan. Pengisian dan pembagian dengan simbol garis miring sama dengan. Pengisian dan sisa bagi itu persen dengan ya, persen dan sama dengan. Pengisian dan shift left atau bergeser satu angka ke kiri dengan simbol seperti ini, dan shift right dengan seperti ini. Pengisian dan bitwise and menggunakan simbol dan ya, dan sama dengan bitwise or menggunakan simbol garis lurus seperti ini, dan sort atau exclusive or menggunakan tanda seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh dari operator penugasan ini ya.
kita ketikkan di sini int ya, A kita katakanlah kita diisi 5. Kemudian untuk B kita isi 10 ya. 10 cukup seperti ini. Nah, untuk yang operator yang pertama adalah pengisian dan penambahan. Maka kita tuliskan ya, B kita ketikkan B plus sama dengan, ini adalah pengisian dan penambahan ya, B plus sama dengan A. Nah, ini itu sama saja seperti Nah, untuk B plus sama dengan A ini sama saja dengan kita memasukkan perintah B ditambah A, yaitu 10 ditambah 5 ya, seperti itu. Kemudian kita ketikkan di bawahnya cout hasil B plus sama dengan A adalah. Nah, kemudian kita ketikkan B seperti ini ya. Kita akhiri dengan N. Nah, ini untuk yang pertama yaitu pengisian dan penambahan. Kemudian untuk selanjutnya kita ketikkan lagi di sini, kita ketikkan sama saja untuk semuanya ya. Untuk nilai A di sini kita ketikkan sama 5. Kemudian untuk B-nya juga sama 10. Oke, kita ketikkan di bawahnya jangan ganggu. Nah, kemudian kita ketikkan di bawahnya B min sama dengan A, yang berarti B dikurangi A. Seperti itu ya. Kemudian kita ketikkan di bawahnya cout hasil B min sama dengan A adalah. Kita ketikkan juga sama seperti di atas B. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya ada pengisian dan perkalian ya. Untuk nilainya sama seperti yang di atas, A sama dengan 5, B sama dengan 10. Kemudian cout hasil B pengisian dan perkalian A adalah. Ini kita isikan sama semua ya. Itu untuk yang pengisian dan perkalian. Kemudian selanjutnya ada pengisian dan pembagian, yaitu kita ketikkan A sama dengan 5, B sama dengan 10. Cout hasil B pembagian dan pengisian A adalah sama, kita ketikkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan yang pengisian dan perkalian ya. Ini kita isikan saja A-nya 5 sama, kemudian B-nya 10. Kita ketikkan B perkalian dan pengisian A. Seperti ini. Kita ketikkan cout hasil B perkalian pengisian dan perkalian adalah. Hasil B perkalian dan pengisian A adalah. Kemudian kita ketikkan sama seperti ini. Selanjutnya ada yang pembagian ya. Sama, kita ketikkan A sama dengan 5, B sama dengan 10. Kemudian untuk operatornya B pembagian itu dengan tanda kurung
Kemudian untuk operatornya kita ketikkan B garis miring sama dengan A. Seperti ini. Kita ketikkan cout. Hasil B pengisian dan pembagian dari A adalah seperti ini. Dan sebelum terakhir yaitu adalah sisa bagi ya. Kita ketikkan sama di sini A 5, B 10. B sisa bagi atau persen sama dengan A. Di koma, kemudian cout hasil B sisa bagi pengisian dan sisa bagi A kita ketikkan hasil B sisa bagi dan pengisian A adalah sama semuanya. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita run saja ya. Nah, jadi di sini sudah muncul ya untuk yang operator. Nah, jadi di sini sudah muncul ya untuk yang operator penugasan. Yang pertama di sini ada hasil B pengisian dan penambahan A adalah 15 karena di sini sama saja seperti B sama dengan B plus A atau 10 ditambah 5 hasilnya maka 15. Kemudian bawahnya B pengisian dan pengurangan A adalah 5 karena sama saja B 10 dikurangi A nya 5 sama dengan 5. Kemudian B pengisian dan perkalian A adalah 50 karena B nya 10 dikali A nya 5, 50. Kemudian selanjutnya B pengisian dan pembagian A adalah 2 karena B sama dengan B nya 10 dibagi dengan A nya 5, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan yang paling terakhir B pengisian dan sisa bagi A adalah 0. Nah, di sini kenapa 0? Karena kita menggunakan integer ya, seperti tadi. Integer hanya bisa memuat satu angka saja di depan, dia tidak bisa memuat koma di belakangnya. Jadi di sini B-nya 10, A-nya 5, 10% dari 5 itu 0,5 ya. Karena di sini integer tidak memuat, maka hanya dituliskan 0 saja seperti ini. Ya. Ini untuk yang operator penugasan. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk operator binary yang selanjutnya di sini ada operator pembanding ya. Operator pembanding adalah operator yang membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Karena nilai yang dihasilkan dari operasi pembanding akan berupa true and false ya. Pada bahasa C++ nilai true akan sama dengan 1 dan false akan sama dengan 0. Operator pembanding terdiri dari pertama ada lebih besar dengan simbol panah ke kanan, lebih kecil dengan simbol panah ke kiri, sama dengan di sini dengan simbol double sama dengan ya. Jadi sama dengannya 2, maka dia akan sebagai simbol operator pembanding. Kemudian tidak sama dengan menggunakan tanda seru dan sama dengan, lebih besar sama dengan menggunakan panah kanan dan sama dengan, lebih kecil sama dengan panah kiri dan sama dengan. Oke, langsung saja kita ke contoh dari operator pembanding ini. Baik, langsung saja kita ketikkan di sini ya. int kita masukkan saja di sini nilainya A itu 4. Kemudian B nilainya 3. Ya, kemudian di sini kita menggunakan, kalau sudah selesai langsung saja kita run untuk programnya. Oke, jadi di sini sudah muncul ya. Untuk yang pertama, A lebih besar dari B. A-nya 4, B-nya 3. A lebih besar dari B, maka dia benar, maka akan bernilai true atau disimbolkan dengan angka 1. Kemudian A lebih kecil dari B, 4 lebih kecil dari 3. Nah, salah, maka dia akan disimbolkan dengan 0 atau false ya. Kemudian A lebih besar sama dengan B, ya ini kurang lebih sama ya dengan yang di atasnya tadi, maka dia akan benar. Dan yang A lebih kecil sama dengan B, maka dia salah, sama karena yang di atasnya. Kemudian A sama dengan B, 4 sama dengan 3. Nah, salah, maka dia akan 0, false ya. Dan yang terakhir, A tidak sama dengan B, 4 tidak sama dengan 3, benar, maka true atau bernilai 1. Nah, ini untuk yang ini untuk yang contoh operator pembanding ya, seperti ini.
Nah, untuk operator binary selanjutnya di sini ada operator logika ya. Operator logika ini digunakan untuk membuat operasi logika ya. Operasi logika terdiri dari ada 3 di sini, logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan ya. Logika AND dengan simbol dan ya yang ada 2 seperti ini. Kemudian logika OR dengan simbol garis lurus 2 dan negasi atau kebalikan dengan simbol tanda seru. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, logika AND ketika pernyataan satu bernilai true dan keduanya bernilai true, maka akan bernilai true. Ketika true bertemu dengan false, maka akan bernilai false, false bertemu dengan true akan bernilai false, dan false bertemu dengan false akan bernilai false. Sederhananya, logika AND ini dia hanya bernilai true ketika keduanya bernilai true. Selain itu dia akan bernilai false. Kemudian untuk logika OR, true bertemu dengan true akan true, dan true bertemu dengan false akan true juga. False bertemu dengan true akan true juga, dan false bertemu dengan false baru dia akan bernilai false. Sederhananya, dia akan bernilai false ketika keduanya itu bernilai false. Selain itu, maka dia akan bernilai true. Untuk negasi atau kebalikan, maka hanya bernilai kebalikannya saja. Oke, langsung saja kita untuk ke contoh dari operator logika ini. Oke, yang pertama kita ketikkan di sini INT A. Di sini kita masukkan 1 atau benar ya, true, dan INT B di sini 0 atau false. Kemudian di bawahnya kita ketikkan boolean hasil. Kemudian sudah bisa ambil kita untuk run. Nah, jadi di sini sudah muncul ya, A ini bernilai true dan B nya bernilai false. True dan false, ketika true and false maka dia akan bernilai false ya. Maka di sini akan false 0. Kemudian true or false maka dia akan bernilai true atau bernilai 1 di sini. Kemudian karena A-nya di sini true, maka kebalikan atau negasi dari true adalah false, maka di sini bernilai 0 seperti itu ya. Nah, untuk operator bitwise yang terakhir di sini untuk operator binary yang terakhir di sini kita memiliki operator bitwise ya. Operator bitwise ini merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner dari sebuah nilai. Operator bitwise terdiri dari yang pertama ada AND dengan simbol dan 1 seperti ini, kemudian OR dengan simbol OR-nya 1, SOR atau exclusive OR ya dengan simbol tanda seperti ini, dan NOT atau komplement dengan simbol seperti ini negasi, dan left shift atau shift left dengan tanda panah kiri seperti ini, dan right shift atau shift right dengan tanda panah seperti ini. Langsung saja kita untuk coba dari operator bitwise ini. Langsung saja kita ketikkan di sini ya INT. Untuk yang A-nya kita masukkan saja di sini 6. Kemudian B-nya kita masukkan di sini 3 seperti ini ya. Kemudian ini ada hasil. Sudah selesai, langsung saja kita runkan. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi untuk yang pertama A yang bernilai 6 tadi di bitwise AND dengan B bernilai 3. Nah, ini karena bernilai kode biner maka akan penjelasannya seperti ini ya. Kode biner dari angka 6 itu adalah 0110 dan 3 dengan kodenya 0011 ya. Maksudnya ini biner itu 0 false dan satunya itu bernilai true. Nah, maka kita menggunakan yang logika di awal tadi ya. Ketika false bertemu dengan true maka dia akan false, maka di sini 0. Kemudian true bertemu dengan true maka akan bernilai true. True bertemu dengan false maka akan false. False bertemu dengan false akan bernilai false. Nah, 0010 maka dia ini akan bernilai 2. Maka di sini A bitwise AND B 6 bitwise AND dengan 3 sama dengan 2 seperti ini. Selanjutnya untuk yang OR sama ya. Ini kita menggunakan bitwise OR ya. Ketika false bertemu dengan true maka akan true, true bertemu dengan true akan true, true dengan false adalah true, dan false bertemu dengan false adalah false ya. Untuk kode biner dari 0111 ini adalah 7 ya. Adalah 7 ya. Maka di sini A bitwise OR dengan B 6 bitwise OR dengan
3 sama dengan 7. Selanjutnya untuk yang bitwise SOR ya, sama false bertemu dengan true di sini akan bernilai true, true bertemu dengan true akan bernilai false, true bertemu dengan false akan true, dan false bertemu dengan false akan false. Maka 0 1 0 1, maka hasilnya adalah 5 ya. Maka di sini A atau 6 bitwise SOR dengan B-nya 3 sama dengan 5. Yang untuk bitwise not ini, nah ini kan A bitwise not, jadi 6 di bitwise not kan, maka akan menjadi min 7. Kenapa? Karena 0 1 1 0 di sini ketika di bitwise dengan not akan menjadi 1 0 0 1. Nah ini 6 dengan binernya 0 1 1 0, ketika di bitwise not kan maka menjadi 1 0 0 1. Yang 1 0 1 adalah min 7. Maka di sini bitwise not dari 6 sama dengan min 7. Selanjutnya ada bitwise left shift ya. Bitwise left shift ini yang mungkin lebih mudah dari yang bitwise left shift ini akan lebih mudah dari yang not, karena dia hanya dengan menggeser kode binernya atau bitnya digeser 1 bit ke kiri ya. 6 dengan bitnya 0110, ketika digeser ini semuanya geser 1 bit ke kiri, maka akan menjadi 1100, maka nilainya menjadi 12. Maka 6 left shift 1 bit maka akan menjadi 12. Sama halnya dengan yang right shift, dia hanya berubah digeser menjadi ke kanan. 6 dengan kode biner 0110 digeser 1 bit ke kanan maka menjadi 0011, maka dia akan menjadi 3. Maka di sini A right shift 1 bit menjadi 6 right shift 1 bit menjadi 3, seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita memiliki operator ternary ya, atau operator yang dikenakan untuk 3 buah nilai atau operand. Langsung saja kita untuk ke contohnya. Untuk contohnya langsung saja kita ketikkan di sini NTA. Kita ketikkan di sini nilainya 4 ya. Oke, kalau sudah selesai langsung saja kita run. Nah, jadi di sini sudah muncul ya. Nilai A adalah 4. A lebih besar dari 1 adalah benar ya, karena emang 4 ini lebih besar daripada 1. Maka di sini sudah berhasil ya untuk yang operator ternary. Kemudian untuk terakhir, setelah semua ini kita akan membuat contoh sebuah program. Kita akan membuat contoh sebuah program atau aplikasi. Yang pertama, aplikasi penghitung luas dan keliling persegi panjang. Ya, kita hapus. Kemudian kita ketikkan di sini int. Yang pertama ada panjang dan lebar ya, kan untuk persegi panjang. Oke, seperti ini. Kalau sudah selesai langsung saja kita run ya. Oke, ini sudah muncul ya. Kita masukkan saja panjangnya 6, kemudian untuk lebarnya 4. Nah, maka di sini luas persegi panjang adalah 24 ya, 6 kali 4 24, dan kelilingnya adalah 20 karena 6 ditambah 4 dikali 2, 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, ini sudah berhasil untuk yang program atau aplikasi penghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Kita akan lanjut untuk aplikasi penghitung luas dan keliling dari lingkaran. Oke, kita akan ketikkan di sini ya, plotnya lingkaran itu menggunakan R atau jari-jari ya. Kemudian untuk const plotnya atau untuk pi-nya ya, pi itu sama dengan 3,14. Nah, kalau sudah langsung saja kita untuk run. Nah, jadi di sini sudah muncul ya. Kita misalkan masukkan jari-jari lingkarannya 5. Nah, maka akan terhitung luas lingkaran adalah 78,5 dan kelilingnya adalah 31,4. Ya, maka ini sudah berhasil untuk aplikasi yang lingkaran. Oke, mungkin sampai sini saja untuk materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum.